Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita tafsir ayat Al-Qur'an. Masih di surah yang sama, surah Al-Isra. Malam ini kita sudah memasuki ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimah. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu illa iya, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu juga telah menetapkan agar berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara kedua orang tua atau kedua-duanya sudah mencapai usia lanjut dan berada di dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya uff, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karimah, dan ucapkanlah untuk keduanya perkataan yang mulia. Di dalam Al-Quran sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dengan perintah untuk berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Itu sering sekali ditemukan di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedua orang tua adalah penyebab keberadaan seseorang ada di dunia ini. Tentu saja penyebab langsungnya adalah Allah, tapi perantaranya melalui orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, tapi keberadaannya di dunia ini melalui perantaraan kedua orang tua yang melahirkannya. Sehingga sering digandengkan antara kedua perintah tersebut. Kita juga sering mendapati di dalam Al-Quran perintah untuk berbuat yang terbaik kepada orang tua. Sementara hampir tidak pernah kita jumpai di dalam Al-Quran perintah untuk berbuat baik kepada anak. Itu hampir. Kalau perintah berbuat baik kepada orang tua itu banyak sekali. Tapi perintah untuk berbuat baik kepada anak itu sangat jarang. Mengapa demikian? Karena berbuat baik kepada anak itu adalah naluri semua orang tua. Sehingga seandainya tidak diperintahkan sekalipun oleh Allah, maka dengan naluri sebagai orang tua itu cenderung akan berbuat baik kepada anaknya. Beda dengan berbuat baik kepada orang tua. Diperintah saja berulang-ulang kali belum tentu seorang anak mau berbakti kepada orang tuanya, apalagi seandainya tidak ada perintah. Ya, maka perintah itu kemudian sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Khususnya tentu saja ketika kedua orang tua atau salah satunya berada dalam usia lanjut. Usia di mana ingatan seseorang itu sudah mulai melemah. Usia di mana sensitivitasnya mulai meningkat. Ya, lebih mudah tersinggung dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga secara khusus Allah mengingatkan, kalau orang tua sudah berusia lanjut dan berada di bawah pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff,
Jangan mengatakan jangan mengatakan dan jangan menghardik kedua orang tua. Sebaliknya ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Bukan saja perkataan yang baik, tapi perkataan yang mulia, perkataan yang sebaik-baiknya. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah untuk kedua orang tuamu sayap-sayap kehinaan karena kasih sayang. Ya, ini bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan. Nah, kita ini manusia tidak punya sayap. Ini bahasa kiasan. Ya, perintah untuk benar-benar merendahkan diri kepada orang tua. Ya. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah, Tuhanku, irhamhuma, sayangilah keduanya. Kama, nah, di banyak terjemahan Al-Quran, kama itu diterjemahkan sebagaimana. Sebagaimana kedua orang tuaku telah memeliharaku pada saat saya kecil. Nah, menurut sebagai ulama tafsir, kurang serasi kalau kama itu diterjemahkan sebagaimana. Karena tidak mungkin kasih sayang Allah kepada manusia itu seperti kasih sayang orang tua kepada anak. Allah jauh lebih sayang. Maka kama itu tidak harus diterjemahkan sebagaimana. Tapi kama maknanya adalah oleh karena. Ya, oleh karena. Jadi Rabbi irhamhuma, Tuhan sayangi kedua orang tuaku. Kama, oleh karena Rabbayani shaghira, kedua orang tuaku telah menyayangiku semasa aku masih kecil. Penekanan secara khusus kepada ibu. Nabi pernah ditanya, man ahaqqun nasi bihusni suhbati ya Rasulullah, siapakah orang yang paling layak saya perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Summaman, setelah ibu siapa ya Rasulullah? Setelah ibu, ibumu lagi. Summaman, setelah ibu siapa? Ya ibumu lagi. Nanti pada kali yang ketiga baru Nabi menjawab, setelah itu bapakmu. Ya, ulama menjelaskan rahasianya karena ada 3 hal yang cuma seorang ibu yang merasakan susahnya. Bapak tidak pernah merasakan susahnya. Yang pertama tentu saja hamil. Hanya seorang ibu yang merasakan beratnya mengandung seorang anak sampai berbulan-bulan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu melahirkan. Hanya seorang ibu yang merasakan susahnya melahirkan. Dan yang ketiga yaitu menyusui. Hanya seorang ibu yang merasakan susahnya menyusui. Bapak tidak pernah merasakan ketiga hal itu. Hamil, melahirkan, menyusui. Tapi selebihnya sudah bisa. Menyuapi anak, memandikan anak, menggendong-gendong anak, dan seterusnya. Bapak sudah bisa terlibat di dalamnya. Nah, karena begitu besar bakti yang diharapkan dari seorang anak kepada orang tuanya, maka mendurhakai orang tua itu diletakkan sebagai satu dosa yang terbesar. Satu dosa yang terbesar setelah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah bertanya, hal adullukum ala akbaril kabair? Maukah kalian saya tunjukkan akbaril kabair, dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar? Ini ada dosa-dosa besar. Dari dosa-dosa besar itu ada lagi yang akbar, yang terbesar dari dosa-dosa besar. Yang pertama yaitu al-isyraku billah. Tentu saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, amal apa yang paling baik? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Setelah itu apa ya Rasulullah? Nabi jawab, setelah itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati, yang kita sembunyikan di dalam hati kita. In takunu sholihin, jika kalian orang yang baik, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sungguh Tuhanmu itu maha pengampun terhadap awwabin, terhadap orang yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Boleh jadi ketika anak merawat orang tuanya mungkin pernah terbersit di hatinya perasaan jengkel atau perasaan marah, ya, dan semacamnya. Apalagi ketika orang tua itu sudah mengalami usia lanjut. Maka Allah katakan, Allah tahu isi hatimu. Asal jangan ucapkan isi hati itu kepada mereka. Pada terbersit di dalam perasaan jengkel dan sebagainya, Allah tahu. Ya. In takunu salihin, jika engkau orang yang saleh, orang yang baik, segera hilangkan itu perasaan jengkel, perasaan marah di hati. Maka Allah SWT Ghafur, Allah akan mengampuni. Awwabin, awwabin artinya orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tidak semua isi hati itu akan dipertanggungjawabkan, dinilai satu dosa. Sifatnya lintasan-lintasan hati, hanya lintasan saja, kemudian setelah itu kita hilangkan, maka itu tidak dicatat sebagai satu dosa. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua, maka kemudian perintah itu diperluas. Wa atizal qurba haqqahu, berikan pula hak kepada kerabat, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, bukan hanya orang tua tapi yang punya hubungan kekerabatan dengan kalian. Lalu diperluas lagi, wal miskin, begitu juga orang-orang miskin. Kemudian wabnas sabil, dan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, tidak bisa pulang kembali ke kampung halamannya. Santunilah mereka, santuni orang miskin, santuni anak-anak itu. Wala tubazzir tabzira, dan jangan menghamburkan hartamu secara boros. Ya, menghamburkan harta secara boros itu pengertiannya paling tidak ada dua. Satu, menggunakan harta itu untuk sesuatu yang haram, itu namanya menghamburkan harta. Harta digunakan untuk sesuatu yang haram, maka itu namanya menghamburkan. Yang kedua, digunakan untuk sesuatu yang halal tapi melebihi kadarnya, itu juga menghamburkan. Jadi ada dua. Menggunakan harta untuk yang haram itu menghambur-hamburkan harta karena tidak sesuai peruntukannya. Yang kedua, menggunakannya untuk sesuatu yang halal tapi melebihi kadar atau ukuran dari yang semestinya. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Saudara itu maksudnya adalah mempunyai kesamaan sifat. Ya, mempunyai kesamaan sifat. Sama ketika dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu bersaudara, maksudnya orang-orang yang beriman mestinya mempunyai kesamaan sifat. Orang yang boros dikatakan saudaranya setan, berarti mempunyai kesamaan sifat. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Kesamaan sifat apa itu? Setan itu ingkar kepada Tuhan. Maka orang yang boros itu artinya dia ingkar terhadap nikmat harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia tidak mensyukuri. Karena syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang halal. Ya. Dan itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Itulah makna kesyukuran. Apa itu? Yaitu supaya harta itu membuat kita lebih dekat kepada Allah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Nah, saya kira itu mengantar Pak untuk kajian kita malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.